Jumpa lagi di channel saya Baltasar Buarleli. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh iya, untuk mendapatkan notifikasi dari video saya terbaru, jangan lupa tekan lonceng. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana menyalin rumus absolut dan rumus relatif. Untuk itu saya mengajak Anda semua untuk menyimak video ini. Rumus alamat absolut dan relatif. Jika kita menggunakan rumus di dalam worksheet dan mengcopy yang berisi rumus tersebut ke sel yang lain, maka alamat sel yang ada di dalam rumus tersebut akan diubah atau disesuaikan. Dilakukan adjustment, yaitu sesuai dengan perpindahannya, apakah berpindah baris atau pindah kolom. Nah, perpindahan alamat ini sangat berguna untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam Excel. Kita lihat, alamat absolut yaitu alamat sel tidak berubah jika di-copy. Sedangkan alamat relatif yaitu alamat sel berubah jika di-copy. Ada 4 macam cara untuk memasukkan alamat sel di dalam rumus yang dimasukkan ke dalam suatu sel atau range. 4 macam ini, yang pertama, absolut kolom dan absolut baris. Misalnya $A $1, $F $6, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, absolut baris dan relatif kolom. Misalnya A $1, F $6, dan lain-lain. Yang ketiga, absolut kolom dan relatif baris. Misalnya $A1, $F6, dan lain-lain. Yang keempat, relatif kolom dan relatif baris. Misalnya A1 dan F6. Nah, kemudian kita lihat di sini daftar pembayaran angsuran. Anda bisa buat tabel di Excel seperti ini, di mana jenis angsuran itu per bulan, jangka waktu 5 tahun, bunga per tahun terserah Anda. Anda mau buat di situ misalnya 15%, 20%, 30%, dan seterusnya. Kemudian di sini jumlah nilai rupiah yang nanti kita buat di sini, misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Di sini di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima bisa kita menggunakan rumus absolut dan relatif. Kita lihat contohnya seperti ini. Bunga per tahun saya buat di sini 15%. Jumlah rupiahnya 10 juta. 20 juta rupiah. 30 juta rupiah. 40 juta rupiah. 50 juta rupiah. Ya, proses untuk pengisian lembar kerja ini seperti apa? Kita lihat. Nah, yang pertama, data masukan yaitu jumlah angsuran tahun P, jenis angsuran, jangka waktu, dan bunga per tahun. Tadi sudah ini. Kita lihat jenis angsuran, jangka waktu, dan bunga per tahun. Kemudian yang kedua, ketentuan proses. Angsuran per bulan sama dengan jumlah kali persen bunga kali tahun per tahun kali 12. Kemudian yang ketiga, gunakan rumus alamat semi absolut dan absolut.
Setelah itu yang keempat, kita gunakan flip handle untuk menyalin atau mengcopy ketika kita sudah masukkan rumus semi absolut dan absolut. Kemudian Anda masukkan rumus sama dengan buka kurung dolar B12 tambah buka kurung dolar B12 dikali dengan dolar B dolar 8 kali C dolar 11 kemudian Anda tutup kurung 2 kali per buka kurung C dolar 11 dikalikan dengan 12 bulan. Kemudian tutup kurung. Nah, Anda lihat di sini B12 adalah 10 juta ditambah dengan B12 ditambah dengan B12 artinya 10 juta dikalikan dengan bunga per tahun 15%. Kemudian C11 itu angsuran pertama. Angsuran pertama itu dikalikan dengan 12 bulan. Nah, kita lihat, kita enter hasilnya, ya kita dapat 958.333.033 rupiah. Setelah Anda mendapat hasil seperti ini, tinggal Anda klik di sini, lalu kemudian tempatkan kursor di sini, drag turun ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kemudian Anda lagi letakkan kursor di sini, kemudian tekan tahan, drag ke samping kanan. Lepas. Inilah hasil dari angsuran tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya dari 10 juta angsuran tahun pertama atau berapa ratus ribu rupiah. Angsuran kedua sama berapa ratus ribu rupiah. Angsuran ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kalau kita lihat dolar B12 tambah dolar B12 ya, itu adalah absolut kolom. Dolar D dolar 8 ini, dolar D dolar 8 itu adalah absolut kolom dan baris ini ya. Ini adalah absolut kolom dan baris. C dolar 11, C dolar 11 dan seterusnya itu adalah absolut baris. Dengan demikian Anda bisa mengerti perbedaan absolut kolom dan baris dan juga absolut baris. Demikian video yang saya buat ini, semoga bermanfaat untuk Anda.